Hari itu panas terik, matahari seperti tak ingin kompromi, menyengat dari atas langit tanpa ampun. Di tengah suasana yang menyiksa itu, Rehan berjalan kaki, menelusuri jalanan kecil, menuju kontrakan sederhananya. Bajunya basah oleh keringat, lengannya kotor karena baru saja seharian bekerja di bengkel. Tapi Rehan tidak mengeluh. Hidup memang keras, tapi baginya lebih baik tetap berjalan daripada hanya dia mengeluh. Langkah Rehan sempat terhenti saat matanya menangkap sosok seorang wanita di pinggir jalan. Wanita itu duduk bersandar di tiang listrik. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, bajunya berdebu seperti sudah lama tidak diganti. Wajahnya tampak bingung, matanya kosong menatap lurus ke depan tanpa arah. Rehan mengernyit. Orang di jalanan memang sering ia temui, tapi wanita ini berbeda. Ia terlihat bersih, kulitnya putih bersih, meskipun pakaiannya lusuh. Ada sesuatu yang aneh. Rehan menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada orang lain. Jalanan sepi, hanya suara kendaraan sesekali melintas. Dari keyohan dengan rasa penasaran, bercampur rasa kasihan, Rehan mendekati wanita itu perlahan. "Mbak," panggil Rehan hati-hati. Wanita itu sedikit terkejut. Matanya bergerak menatap Rehan. Namun tatapannya kosong, tidak menunjukkan rasa takut maupun senang. Hanya kebingungan. Rehan kembali berkata, "Lebih pelan, Mbak, nggak apa-apa." "Kenapa?" "Duduk di sini sendirian?" Wanita itu membuka mulutnya. Suaranya terdengar serak seperti lama tidak bicara. Aku tidak tahu. Aku di mana?" Jantung Rehan sedikit berdebar. Ada sesuatu yang tidak biasa. "Mbak, namanya siapa?" Wanita itu menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak tahu siapa aku." Rehan terdiam. Dadanya terasa sesak melihat wanita itu seperti kehilangan arah. Ia menatap sekeliling lagi, berharap ada orang yang mengenali wanita ini. Tapi tidak ada siapa-siapa. "Mbak, sendirian? Ada barang?" "Ada dump?" tanya Rehan pelan, sambil menunduk, melihat sekeliling tempat wanita itu duduk. Wanita itu hanya menggeleng lagi. Tidak ada tas, tidak ada dompet, bahkan sandal pun terlihat. Sudah usang. Rehan menggaruk kepala yang tidak gatal. "Kalau saya tinggalin di sini, saya juga nggak tega. Tapi saya juga bukan orang kaya," gumamnya pelan. Namun, batinnya tidak tega. Hatinya menolak meninggalkan wanita yang sedang kesusahan. Akhirnya, Rehan menghela napas panjang dan menunduk ke arah wanita itu. "Begini aja, Mbak. Rumah saya dekat sini. Saya cuma kontrakan kecil, nggak mewah. Tapi saya nggak bisa ninggalin orang kesusahan gini. Mau ikut saya sebentar? Biar bisa istirahat." Wanita itu ragu-ragu. Matanya bergerak gelisah. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Rehan tersenyum tipis, lalu berdiri dan mengulurkan tangannya. "Yuk, pelan-pelan aja." Wanita itu meraih tangan Rehan dengan lemah. Tangannya dingin, kakinya sedikit gemetar saat berdiri. Rehan membantunya berjalan, langkah demi langkah menuju arah kontrakannya. Sesampainya di gang sempit, menuju kontrakan, beberapa tetangga Rehan sempat melirik. Tapi Rehan hanya membalas dengan senyum, tidak ingin menimbulkan gosip di dalam kontrakan. Berukuran kecil, Rehan menyuruh wanita itu duduk di kursi plastik satu-satunya yang ia punya. Ia menuangkan air minum ke dalam gelas dan menyodorkannya. "Nih, Mbak, minum dulu." Mbak kelihatan lelah banget. Wanita itu meminum pelan. Air mengalir di tenggorokannya. Beberapa helai rambutnya menempel di pipi karena keringat, tapi wajahnya sedikit lebih tenang. "Saya Rehan," ujar Rehan sambil tersenyum. Wanita itu menatap Rehan, lalu mengangguk pelan, namun tetap tidak bisa menyebutkan namanya sendiri. Rehan berpikir sejenak, "Kalau Mbak nggak ingat siapa nama Mbak, saya panggil Aruna aja." "Boleh, kayaknya cantik, cocok sama Mbak." Wanita itu yang kini dipanggil Aruna tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Senyum yang kecil, tapi cukup untuk membuat Rehan merasa sedikit lega. "Nah, Aruna, saya nggak tahu Mbak dari mana, tapi saya bakal bantu sebisa saya. Nginep sini dulu aja. Nggak ada kasur empuk, tapi ada tikar bersih, ada nasi seadanya. Oke ya?" Aruna hanya mengangguk lagi. Matanya kembali berkaca-kaca, entah karena terharu atau masih kebingungan.
Hari itu, Rehan mengambil nasi sisa yang masih ada di dapur kecilnya. Ia bahkan pergi ke warung dekat rumah, membeli tambahan lauk sederhana. Ia tahu Aruna pasti kelaparan. Malamnya, Aruna hanya duduk, diam di sudut ruangan kecil Rehan, memandangi tembok kosong. Rehan tidak banyak bertanya. Ia tahu Aruna sedang dalam keadaan sulit. Rehan hanya menyediakan tikar dan bantal tipis untuk Aruna tidur. Sementara ia sendiri biasa tidur di lantai, hanya beralaskan jaket bekasnya. Sebelum tidur, Rehan sempat melirik ke arah Aruna yang perlahan mulai memejamkan mata. Entah siapa kamu sebenarnya, tapi mulai sekarang, kamu aman di sini, bisiknya pelan. Dalam hati Rehan, ia yakin pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Ada sesuatu yang akan berubah dalam hidupnya setelah hari itu. Ia hanya tidak tahu perubahan seperti apa yang akan datang. Malam itu, suara jangkrik menemani tidur. Kontrakan kecil itu seolah menjadi saksi bahwa di balik kehidupan sederhana, kadang ada kisah besar yang tak pernah bisa ditebak oleh siapapun. Keesokan paginya, Rehan terbangun lebih awal dari biasanya. Ia mengucek matanya, lalu menatap ke arah sudut ruangan. Aruna masih terlelap. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding semalam. Rehan tersenyum kecil, ada perasaan lega yang tidak bisa ia jelaskan. Walaupun hidupnya pas-pasan, ia merasa ada kebahagiaan tersendiri, bisa membantu orang lain. Rehan bangkit, berjalan ke dapur sempitnya. Ia menjerang air, kemudian merebus mie instan seadanya. Tidak banyak yang ia punya, hanya itu yang bisa ia suguhkan untuk sarapan pagi ini. Setelah semuanya siap, Rehan pelan-pelan membangunkan Aruna. Mbak, maksudnya Aruna, pengen, yak, saya bikinin mie kuah hangat. Nggak enak-enak banget sih, tapi lumayan buat ganjel perut, ucap Rehan sambil tersenyum. Aruna membuka matanya perlahan. Matanya terlihat masih lelah, namun saat mencium aroma mie kuah, ia duduk dan mengangguk pelan. Rehan meletakkan 2 mangkuk mie di lenti, karena memang tidak ada meja makan. Mereka makan sambil duduk bersila di lantai. Suasana terasa aneh, tapi juga hangat. Beberapa kali Aruna menatap Rehan seperti ingin berkata sesuatu, namun ia hanya tersenyum lemah. Selesai makan, Rehan memutuskan untuk mengajak Aruna bergeleng-geleng sebentar di sekitar lingkungan kontrakan. Ia berharap udara segar bisa membuat pikiran Aruna lebih jernih. Yuk, jalan-jalan bentar, siapa tahu sambil jalan kamu bisa ingat sesuatu, ujar Rehan penuh semangat. Aruna tidak berkata apa-apa, tapi bangkit dan mengikuti Rehan. Mereka berjalan, menyusuri gang sempit, melewati warung-warung kecil, para ibu-ibu yang sedang menyapu halaman, dan anak-anak kecil yang berlarian di jalanan. Beberapa tetangga Rehan menatap penasaran. Ada yang bisik-bisik, ada pula yang menyapa langsung. Rehan, itu siapa? Pacar baru ya? Goda Pak Udin, tukang tambal ban yang duduk di pinggir jalan. Rehan hanya terkekeh. Bukan Pak, ini orang baik yang lagi butuh pertolongan Pak. Udin mengangguk angguk, tidak bertanya lebih lanjut. Mereka berjalan sampai ke taman kecil di ujung kampung. Di sana ada bangku tua di bawah pohon rindang. Rehan mengajak Aruna duduk. Aruna, kamu nggak ingat apa-apa sama sekali. Payasannya orang kehilangan ingatan. Masih ingat hal-hal kecil, kayak nama orang tua, alamat, atau apa gitu? Tanya Rehan pelan. Berusaha tidak membuat Aruna merasa tertekan. Aruna memejamkan matanya, mencoba mengingat. Tapi kepalanya terasa kosong. Ada rasa frustasi yang muncul. Ia menarik napas panjang, lalu menggeleng. Aku nggak tahu, semuanya gelap. Cuma, kadang aku ngerasa pernah pakai pakaian rapi, duduk di ruangan luas, tapi nggak tahu di mana. Jawab Aruna pelan. Rehan mengangguk sambil berpikir, berarti kamu kemungkinan bukan orang biasa. Mungkin kerja di kantor, atau tempat mewah, katanya sambil menggaruk kepala. Aruna hanya tersenyum tipis, tidak yakin dengan pikirannya sendiri. Siang hari mereka kembali ke kontrakan. Rehan memutuskan untuk membersihkan diri dan bersiap ke bengkel. Ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya terlalu lama, karena ia hanya pekerja magang. Takut nanti dimarahi bosnya. Aruna, saya harus kerja sebentar ke bengkel. Nggak jauh kok, kamu di rumah aja. Kunci ada di meja. Kalau lapar, tinggal ambil roti di dapur. Kalau butuh apa-apa,
tinggal ketok aja ke kamar sebelah. Itu Bu Yati orang naya bak. Jelas Rehan sebelum pergi. Aruna mengangguk patuh. Walaupun ada sedikit rasa takut ditinggal sendiri, tapi ia tahu Rehan harus bekerja. Selama Rehan bekerja, pikirannya tidak tenang. Beberapa kali tangannya terpleset saat memperbaiki motor. Bosnya sampai menegur, "Rehan, fokus kerja, jangan mikirin cewek mulu." Rehan hanya mengangguk. Tidak mau, pikirannya terus melayang ke Aruna. Siapa dia sebenarnya? Kenapa bisa terdampar di jalanan dalam kondisi seperti itu? Sementara itu, di kontrakan, Aruna duduk termenung. Ia mencoba mengingat, memaksa pikirannya untuk mengais sedikit memori. Tapi hanya muncul gambar-gambaran samar, ruangan besar, meja-meja panjang, suara telepon berdering. Suara orang memanggil Bu Aruna entah dari mana. Aruna membuka laci kecil milik Rehan, berharap menemukan sesuatu yang mungkin miliknya. Namun tidak ada apa-apa selain alat tulis bekas dan buku catatan bengkel Rehan di pojok ruangan. Aruna melihat jaket yang dikenakannya saat ditemukan Rehan. Ia menggeledah kantongnya lagi. Tidak ada ponsel, tidak ada dompet, hanya secari kertas kecil yang sudah kusut. Ia membuka kertas itu perlahan. Matanya menangkap tulisan samar A.R. Aruna mengerutkan kening. Apa arti tulisan ini? Inisial siapa? Kenapa terasa familiar, tapi tetap saja kosong di pikirannya. Sore harinya Rehan pulang. Aruna langsung menyambut dengan memperlihatkan secari kertas itu. "Rehan, aku nemu ini di kantong jaketku." Aku ngerasa kayaknya ini penting, tapi aku nggak paham." Rehan membaca tulisan itu lalu menatap Aruna. "Mungkin itu inisial nama kamu?" Aruna. R. Siapa ya? Atau bisa jadi nama lengkapmu?" ujar Rehan sambil berpikir. Aruna mengangguk pelan, meskipun masih bingung. Malam itu, mereka makan sederhana bersama. Rehan dengan nasi goreng seadanya. Aruna makan dengan lahap, karena perutnya benar-benar lapar. Sebelum tidur, Rehan berkata pelan, "Tenang aja Aruna. Besok saya coba tanya-tanya ke orang kampung sini. Siapa tahu ada yang pernah lihat kamu. Kalau perlu, saya ke kantor polisi juga. Intinya, saya nggak akan ninggalin kamu." Aruna menatap Rehan dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat terharu. Di dunia yang tidak ia ingat sama sekali, setidaknya ada satu orang baik yang mau membantunya tanpa pamrih. Di sudut kontrakan kecil itu, dua manusia yang tidak saling mengenal sebelumnya, kini berbagi cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Takdir seperti mempertemukan mereka, bukan tanpa alasan. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul ketika Rehan sudah bersiap untuk keluar. Kali ini ia tidak langsung menuju bengkel tempatnya bekerja. Ia punya rencana lain. Ia ingin berkeliling kampung, menanyakan pada orang-orang sekitar apakah ada yang pernah melihat atau mengenali Aruna. Rehan menatap Aruna yang duduk di kursi plastik. Masih terlihat lemas, tapi lebih segar dibanding hari sebelumnya. "Aruna, hari ini saya nggak ke bengkel dulu. Saya mau muter-muter. Nanya ke orang kampung. Kamu di rumah aja ya, istirahat. Nanti saya balik lagi," kata Rehan pelan. Aruna mengangguk. Ia tahu Rehan melakukan semua ini tulus dari hati. Tidak ada alasan bagi seorang pria sederhana seperti Rehan untuk ripot-ripot mengurus orang asing sepertinya. Itu membuat Aruna semakin yakin Rehan bukan hanya orang baik, tapi juga punya hati yang tulus. Rehan mulai berjalan dari ujung gang, menyapa satu persatu orang yang ia kenal. "Pak Udin, pernah lihat cewek yang kemarin saya bawa nggak? Siapa tahu pernah lewat sini sebelumnya." Pak Udin menggeleng sambil mengelap tangannya yang penuh oli. "Enggak, Rehan. Baru kemarin saya lihat. Biasanya orang asing lewat sini jarang banget. Mungkin coba tanya ke warung Bumina. Dia suka ngeliatin orang lewat." Rehan mengangguk, lalu melangkah ke arah warung sederhana yang biasa ia datangi setiap pagi. "Bumina, pagi," sapa Rehan sopan. Rehan, pagi juga. Ada apa nih? Tumben gak ke bengkel?" Rehan langsung menceritakan soal Aruna, bagaimana ia menemukannya tergeletak di pinggir jalan. Tak tahu siapa dirinya sendiri. Buminah mendengarkan dengan seksama, lalu menggeleng pelan. "Saya nggak pernah lihat, Nak. Tapi saya dengar tadi pagi ada tukang koran yang ngomong soal berita wanita hilang. Siapa tahu ada hubungannya."
Mata Rehan langsung berbinar. Bu, tukang korannya lewat jam berapa biasanya? Biasanya jam 7 lewat dikit. Rehan mengecek jam di ponselnya. Masih ada waktu. Ia memutuskan menunggu di warung, berharap tukang koran itu segera datang. Tak lama kemudian, suara motor tua merongrong terdengar. Tukang koran langganan kampungnya datang sambil meneriakkan nama-nama koran yang dijualnya. Bang, saya mau beli korannya, tapi boleh lihat berita hari ini? Sebentar, tanya Rehan tergesa-gesa. Tukang koran itu mengangguk ramah. Rehan membuka lembaran satu persatu, hingga matanya terpaku pada satu kolom kecil di bagian berita lokal. Ada foto seorang wanita dengan rambut panjang, mengenakan pakaian rapi. Judulnya, seorang pengusaha muda hilang tanpa jejak. Keluarga masih mencari. Rehan membaca lebih detail. Aruna Rahadian, CEO muda perusahaan teknologi ternama, dilaporkan hilang sejak 3 hari lalu. Terakhir terlihat meninggalkan kantornya sendiri tanpa pengawalan. Rehan mengulang nama itu dalam hati. Aruna Rahadian. Ia teringat pada kertas kecil yang ditemukan Aruna di jaketnya. Tulisannya A.R. Dengan cepat, Rehan membiar koran dan berlari menuju kontrakan. Jantungnya berdegup kencang. Kepalanya penuh pertanyaan. Bagaimana bisa seorang CEO terkenal terdampar di gang kecil kampung seperti ini? Sesampainya di kontrakan, Aruna tampak duduk termenung. Rehan langsung mendekat dan menyodorkan koran tersebut. Aruna, kamu lihat ini, kata Rehan sambil menunjuk foto dan tulisan di koran. Aruna mengambil koran itu dengan tangan gemetar. Matanya membulat ketika melihat wajah di koran. Ia menyentuh wajah di foto itu, merasa seperti melihat dirinya sendiri. Perlahan, air matanya mengalir. Dadanya sesak, pikirannya bergejolak. Ia mencoba mengingat, tapi yang muncul hanya potongan-potongan. Kemta, meja kerja, rapat-rapat penting, tanda tangan dokumen, dan ruangan gelap, suara keras, suara orang marah. Aku, Aruna Rahadian, bisiknya pelan. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Rehan menatapnya khawatir. Kamu ingat sesuatu? Aruna mengangguk perlahan. Sedikit, aku kerja, aku pegang perusahaan. Tapi aku nggak ingat kenapa aku bisa di sini. Terakhir aku ingat, aku pulang kantor. Terus, semuanya gelap. Rehan merasa ini bukan lagi kebetulan. Ia tahu, hidupnya akan berubah setelah pertemuan dengan Aruna, dan sekarang semuanya mulai terbuka perlahan. Rehan mencoba menenangkan Aruna. Nggak usah dipaksa. Kamu baru mulai ingat, pelan-pelan aja. Yang penting kamu udah tahu nama kamu sendiri. Aruna terisak pelan tapi mengangguk. Rehan menuangkan segelas air putih untuknya. Sambil menenangkan Aruna, Rehan ikut merenung. Jika memang benar Aruna seorang CEO kaya raya, kenapa dia bisa ditemukan dalam kondisi seperti itu? Siapa yang ingin mencelakainya? Atau mungkin Aruna melarikan diri dari sesuatu? Rehan tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, ia merasa bertanggung jawab sampai Aruna benar-benar aman. Ia tidak ingin membiarkan Aruna kembali keluar sana sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu terasa sangat panjang bagi mereka. Rehan menjaga Aruna, memastikan ia makan dan beristirahat. Mereka tahu, setelah ini perjalanan mereka akan semakin rumit. Akan ada banyak pertanyaan, banyak orang yang mungkin mencari Aruna. Dan mungkin juga ada bahaya yang mengintai. Namun, bagi Rehan, itu semua bukan alasan untuk mundur. Ia bertekad akan tetap berada di sisi Aruna. Apapun yang terjadi, di dalam hati Aruna sendiri, ia merasa aneh. Ada rasa nyaman saat bersama Rehan. Meski pria itu hanya hidup sederhana, namun ketulusannya lebih dari apapun yang pernah ia rasakan. Perlahan, ia tahu Rehan adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya di tengah kebingungan ini. Dan malam itu, sebelum tidur, Aruna berbisik lirih. Terima kasih, Rehan. Tanpa kamu, mungkin aku nggak akan tahu siapa aku. Rehan tersenyum kecil. Kamu nggak sendirian, Aruna. Saya janji, saya akan bantu kamu sampai kamu ingat semuanya. Sinar matahari mengintip perlahan melalui sela-sela jendela kontrakan sederhana Rehan. Suasana masih tenang, hanya suara ayam berkokok dari kejauhan yang terdengar. Rehan terbangun lebih awal. Namun kali ini,
Ia merasa ada energi baru dalam dirinya. Aruna kini telah mengenali namanya sendiri. Meskipun ingatannya masih belum utuh, sambil meregangkan tubuhnya, Rehan menatap Aruna yang masih terlelap. Ia tampak lebih damai, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Rehan kemudian pergi ke dapur, merebus air, untuk membuat teh hangat. Tidak lama berselang, Aruna terbangun dan berjalan pelan ke arah Rehan. "Pagi, Rehan," sapa Aruna dengan suara pelan. "Pagi juga, Aruna. Semalam tidurnya nyenyak ya?" tanya Rehan ramah. Aruna mengangguk, lalu duduk di kursi plastik. "Lumet, setelah tahu siapa aku, rasanya agak lega. Walaupun ingatanku masih banyak yang hilang." Rehan meletakkan secangkir teh di hadapan Aruna, lalu duduk di depannya. Ia menatap Aruna dengan serius. "Aruna, saya kepikiran, kalau kamu memang CEO perusahaan besar, pasti ada keluarga atau orang-orang yang lagi nyari kamu. Mungkin udah ada laporan ke polisi juga," ujar Rehan. Aruna mengangguk. "Iya, aku juga kepikiran itu, tapi aku takut, Rehan. Aku nggak tahu apakah mereka orang baik atau sebaliknya. Aku cuma ingat potongan-potongan gambar yang membingungkan." Rehan berpikir sejenak. "Saya ada ide, gimana kalau kita ke kantor polisi dulu, buat cari tahu informasi lebih banyak. Kita nggak harus langsung bilang, 'Kamu Aruna Rahadian.' Kita lihat aja situasinya." Aruna kelihatan ragu, tapi setelah berpikir beberapa saat, ia mengangguk setuju. "Baiklah, kita coba, tapi kamu jangan tinggalin aku sendiri ya Rehan." "Tenang aja, saya bakal nemenin kamu terus," jawab Rehan meyakinkan. Setelah sarapan seadanya, Rehan dan Aruna berjalan kaki ke kantor polisi sektor kampung mereka. Untungnya, jaraknya tidak terlalu jauh. Sepanjang perjalanan, beberapa warga melihat mereka dengan tatapan penasaran, tapi Rehan tidak menggubris. Pikirannya hanya fokus membantu Aruna. Sesampainya di kantor polisi, mereka disambut oleh seorang petugas jaga. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" tanya polisi itu ramah. Rehan maju sedikit. "Pagi, Pak. Begini, saya nemuin Mbak ini di pinggir jalan beberapa hari lalu. Nggak ingat siapa dirinya, tapi kemarin nemu berita di koran tentang wanita hilang. Kami pengen tahu, apa benar dia orang yang dicari polisi?" Petugas polisi itu langsung menatap Aruna lebih teliti. Lalu tanpa menunggu lama, ia mempersilakan mereka masuk ke ruang tunggu. Lama, seorang polisi dengan pangkat lebih tinggi datang menghampiri mereka. "Nama saya Pak Dedi. Kami memang sedang menangani kasus orang hilang bernama Aruna Rahadian. Boleh saya lihat wajah ibu lebih dekat?" Aruna mengangguk gugup, mencoba menahan ketegangan. Pak Dedi membuka ponselnya, memperlihatkan beberapa foto dan dokumen yang terkait dengan Aruna Rahadian. Aruna terdiam. Hatinya berdebar saat melihat foto-foto itu. Semua wajah di foto adalah dirinya. "Sepertinya memang saya, Pak," jawab Aruna pelan. Pak Dedi mengangguk tegas. "Ibu Aruna memang sudah dicari selama beberapa hari ini. Keluarga dan pihak perusahaan sudah melaporkan kehilangan ibu secara resmi." Rehan langsung menyela. "Tapi Pak, Aruna belum ingat semuanya. Dia cuma tahu nama dan sedikit potongan ingatan. Kami takut dia jadi korban kejahatan. Apa bisa dicek dulu siapa yang beneran cari dia?" Pak Dedi tersenyum. "Tentu saja, Rehan. Kami akan pastikan semuanya sesuai prosedur. Tapi saya sarankan Ibu Aruna untuk menjalani pemeriksaan medis juga, untuk memastikan kondisi ibu stabil." Aruna mengangguk pelan. Rehan menatapnya dengan tatapan menenangkan. Mereka pun menjalani proses administrasi di kantor polisi. Setelah beberapa jam, datanglah seorang perwira polisi lainnya, membawa kabar. "Ibu Aruna, tadi saya hubungi pihak perusahaan tempat ibu bekerja. Asisten pribadi ibu, namanya Pak Raditya, akan datang ke sini, menjemput ibu, bersama tim keamanan perusahaan," jelasnya. Mendengar nama Raditya, tubuh Aruna tiba-tiba menegok. Entah mengapa, ada rasa tidak nyaman yang muncul dari dalam dirinya. Potongan ingatan tentang suara keras dan wajah marah muncul di benaknya. "Raditya, aku pernah dengar suara dia, tapi aku ngerasa takut. Aku nggak tahu kenapa," bisik Aruna lirih ke Rehan. Rehan langsung merasakan firasat buruk. Ia tidak ingin Aruna dipaksa kembali ke lingkungan yang membuatnya tidak nyaman tanpa tahu kebenaran. "Pak,
Boleh nggak? Saya ikut juga. Saya mau pastikan Aruna aman sampai ketemu keluarga atau orang yang dia percaya, kata Rehan. Pak Dedi mengangguk. Tidak masalah, kamu boleh ikut Rehan. Bahkan lebih baik ada orang yang menemani Ibu Aruna. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan kantor polisi. Seorang pria berkemeja rapi turun dari mobil, wajahnya dingin, namun penuh senyum formal. Selamat pagi, saya Raditya, asisten pribadi Ibu Aruna, ujarnya sambil menjabat tangan polisi. Aruna menatap pria itu dengan cemas. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak kehadiran pria itu. Namun ia tidak bisa mengingat apa alasannya. Raditya menoleh ke arah Aruna. Ibu Aruna, akhirnya Ibu ditemukan juga. Kami semua sangat khawatir. Silakan ikut saya. Kami akan membawa Ibu. Rehan langsung berdiri di samping Aruna. Maaf Pak, saya ikut juga. Aruna belum pulih sepenuhnya. Saya sudah janji bakal jagain dia. Raditya sempat menatap Rehan dengan sinis, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, silakan ikut. Saat masuk ke mobil mewah itu, Aruna menggenggam tangan Rehan erat. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Tapi setidaknya, ia tahu ada satu orang yang bisa dipercaya di sampingnya. Di dalam mobil, Aruna mengintip ke arah jalanan yang mereka lewati. Matanya mulai menangkap beberapa tempat yang terasa familiar. Tapi di sisi lain, jantungnya terus berdebar tak menentu. Perjalanan pulang ke dunia lamanya baru saja dimulai. Namun Aruna merasa langkahnya ke depan tidak semudah itu. Ada besar yang menunggu untuk terungkap. Dan di sisi Aruna, Rehan bertekad tak akan melepaskan genggaman tangannya, apapun yang terjadi. Mobil hitam mewah itu melaju pelan meninggalkan kantor polisi. Rehan dan Aruna duduk berdampingan di kursi belakang, sementara Raditya duduk di depan, berbincang melalui ponsel, dengan suara pelan, namun tajam. Aruna menatap keluar jendela memperhatikan pemandangan kota yang perlahan mulai tampak lebih modern, lebih mewah. Jauh berbeda dengan jalanan kampung tempat ia ditemukan. Rehan melirik Aruna, yang tampak semakin gelisah. Tangannya masih menggenggam erat tangan Rehan, seolah menahan ketakutan yang tak ia pahami sepenuhnya. Rehan membalas genggaman itu, memberikan rasa nyaman sebisanya. Tak butuh waktu lama, mereka sampai di sebuah gedung tinggi, dengan nama besar terpampang jelas, di bagian atasnya, Rahadian Group. Rehan menelan ludah. Ini pertama kalinya ia masuk ke lingkungan semewah ini. Pintu kaca otomatis terbuka, menyambut mereka dengan ruangan lobi luas beraroma kopi dan parfum mahal. Raditya membukakan pintu mobil. Silakan masuk, Bu Aruna. Aruna ragu-ragu, tapi Rehan tetap berada di sampingnya. Mereka berjalan beriringan masuk ke gedung. Para pegawai yang berlalu lalong tampak terkejut melihat Aruna. Beberapa bahkan berbisik-bisik satu sama lain di dalam lift. Suasana terasa makin menegangkan. Aruna meremas jemari Rehan lebih kuat. Rehan, aku ngerasa aneh. Tempat ini familiar, tapi juga bikin aku nggak nyaman, bisiknya. Rehan mengangguk. Tenang aja, saya di sini. Lift berhenti di lantai paling atas. Mereka langsung disambut oleh seorang wanita paruh baya, berpenampilan anggun. Ibu Aruna, syukurlah ibu ditemukan dalam keadaan selamat, ucapnya dengan senyum tipis. Saya, Bu Citra, HRD senior di perusahaan ini. Aruna mengangguk kaku. Ia masih mencoba mengingat siapa saja orang-orang di sekelilingnya. Raditya langsung mengambil alih. Kami sudah siapkan ruangan khusus agar Ibu Aruna bisa istirahat. Dan untuk Mas Rehan, kami siapkan ruang tunggu di lantai bawah. Karena saya ikut Aruna, potong Rehan tegas. Tatapannya tajam. Raditya sempat terdiam, lalu tersenyum terpaksa. Baiklah, kalau Ibu Aruna mengizinkan. Aruna menatap Rehan sejenak, lalu mengangguk mantap. Saya ingin Rehan tetap bersama saya, Kearney. Mereka masuk ke sebuah ruangan luas, tampak seperti ruang kerja pribadi, ada sofa empuk, meja kerja besar, dan rak buku yang dipenuhi berkas-berkas perusahaan. Bu Citra menghela napas. Kami semua khawatir sekali, Bu. 3 hari terakhir perusahaan benar-benar kacau. Dewan direksi hampir mengadakan rapat darurat. Aruna duduk di sofa, masih berusaha tenang. Saya belum ingat semuanya. Tapi saya ingat tempat ini. Saya merasa sering menghabiskan waktu di sini.
Bu Citra mengangguk. Betul Bu, ini ruangan Ibu. Tapi yang paling penting, kami perlu memastikan kondisi Ibu membaik sebelum kembali menjalankan tugas-tugas perusahaan. Rehan menyela. Saya cuma ingin pastikan Aruna nggak dipaksa untuk kerja dulu. Dia masih butuh istirahat. Raditya tertawa kecil. Tentu, Mas Rehan. Kami tidak akan memaksakan apapun. Namun Rehan tak melepas kewaspadaannya. Ia mencatat dalam hati. Senyum Raditya tampak terlalu dibuat-buat, dan sorot matanya menyimpan sesuatu. Tidak lama berselang, Bu Citra pamit untuk memberi ruang pada Aruna. Hanya Rehan, Aruna, dan Raditya yang tersisa. Saat itu Aruna berdiri pelan, berjalan mendekati rak buku, mengelus sebuah buku agenda berwarna biru tua. Aku ingat buku ini. Aku biasa nyatet semua rapat penting di sini, gumamnya. Tiba-tiba dari dalam buku itu terjatuh sebuah amplop putih. Aruna memungutnya, membukanya perlahan. Di dalamnya ada sebuah catatan kecil dengan tulisan tangannya sendiri. Rehan membaca pelan, hati-hati dengan Raditya. Jantung Aruna langsung berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Rehan. Matanya membelalak. Raditya mendekat. Suaranya berubah, lebih tajam. Boleh saya lihat, Bu? Aruna dengan cepat menyembunyikan kertas itu di balik bajunya. Tidak perlu, jawabnya dingin. Suasana berubah mencekam. Rehan berdiri di samping Aruna, kini lebih waspada dari sebelumnya. Tatapan Raditya mengeras, namun ia tersenyum lagi, seperti tidak terjadi apa-apa. Saya akan panggilkan dokter pribadi Ibu untuk memastikan kondisi kesehatan Ibu. Sementara itu, silakan istirahat dulu, kata Raditya sebelum keluar dari ruangan. Begitu Raditya keluar dan menutup pintu, Aruna langsung menarik napas dalam-dalam. Rehan, aku rasa ada sesuatu yang gak beres. Aku sendiri yang nulis catatan itu. Aku pasti tahu Raditya berbahaya, tapi aku belum ingat kenapa. Rehan mengangguk pelan. Saya juga ngerasain yang sama. Kita nggak boleh percaya penuh sama mereka. Saya bakal jaga kamu di sini, Aruna, sampai kamu ingat semuanya. Aruna menggenggam lengan Rehan erat. Kini, ia tahu bahwa kehadiran Rehan lebih dari sekadar penyelamat. Rehan adalah satu-satunya orang yang bisa ia andalkan di tengah lingkungan yang tiba-tiba terasa seperti kandang singa. Malam itu, Aruna memutuskan satu hal sebelum benar-benar kembali ke hidup lamanya. Ia harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Ia harus tahu siapa sebenarnya yang menginginkan dirinya menghilang. Dan Rehan, pemuda sederhana dari kampung, tanpa ia sadari telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya, siap berjalan bersamanya menghadapi misteri besar yang belum terang. Malam berganti cepat. Di kamar pribadinya yang luas, Aruna duduk di tepi ranjang, memandangi kertas kecil yang ditemukan di balik buku agenda. Tangannya bergetar, pikirannya terus dipenuhi teka-teki. Sementara itu, Rehan duduk di kursi sebelah ranjang, matanya waspada memperhatikan pintu. Rehan, aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku yakin ada yang nggak beres dengan Radit. Aku juga nggak sepenuhnya percaya pada orang-orang di sini, bisik Aruna. Rehan menepuk pundaknya dengan lembut. Yang penting sekarang, kita nggak boleh lengah. Kamu mesti tetap tenang. Ingatan kamu pelen-pelen bakal balik kalau kita terus kumpulin potongan-potongan ini. Aruna mengangguk mantap. Ia tahu, Rehan benar. Ia tidak akan bisa bertahan jika kehilangan fokus. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali membuka buku agendanya dan membaca beberapa catatan rapat yang entah bagaimana bisa menghidupkan potongan-potongan ingatan kecil dalam pikirannya. Keesokan paginya, Raditya datang bersama seorang dokter pribadi, membawa obat-obatan dan peralatan medis. Aruna hanya menjalani pemeriksaan ringan, sambil terus mengawasi gerak-gerik Raditya. Setelah pemeriksaan selesai dan semua orang keluar, Rehan dan Aruna menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk diam-diam mencari akses ke komputer pribadi Aruna di ruang kerjanya, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk tentang kejadian sebelum kecelakaan malam harinya. Setelah gedung perusahaan mulai sepi, Aruna mengajak Rehan menyelinap ke ruang kerja yang terkunci. Beruntung, Aruna masih mengingat kode akses pintu kantornya. Dengan jantung berdebar, mereka masuk ke ruangan gelap. Aruna menyalakan komputer
Jari-jarinya bergerak di atas keyboard, mencoba mengakses folder-folder rahasia yang hanya bisa dibuka oleh dirinya sendiri. Beberapa menit berlalu, Aruna menemukan sebuah folder tersembunyi bernama Rencana Darurat. Saat folder itu dibuka, berbagai dokumen keuangan dan rekaman video muncul di layar. Aruna mengernyitkan dahi, membaca laporan-laporan yang menunjukkan manipulasi dana perusahaan. Rehan, ini aneh, ada transaksi mencurigakan ke rekening pribadi atas nama Raditya. Jumlahnya besar, bahkan ada dokumen persetujuan yang dipalsukan dengan tanda tangan aku. Rehan mengangguk serius. Pantas, kamu dihilangkan. Aruna, sepertinya mereka sengaja bikin kamu hilang, supaya mereka bisa ngelanjutin rencana jahat mereka tanpa gangguan. Aruna semakin tercekat, lalu ia membuka rekaman video di folder terakhir. Sebuah dari CCTV ruang rapat muncul. Di video itu, Aruna sedang adu mulut dengan Raditya dan beberapa orang lain yang tampak sebagai jajaran direksi. Ia terdengar mengancam akan melaporkan ke polisi soal penggelapan dana. Kalimat terakhir Aruna dalam rekaman itu terdengar tegas. Saya nggak akan diam saja, saya akan buka semuanya. Setelah itu, rekaman menunjukkan Raditya menelepon seseorang, lalu berkata dengan nada sinis, pastikan Aruna nggak muncul besok pagi. Aruna langsung memegang kepala, nafasnya memburu. Ingatan yang samar mulai membentuk gambaran utuh. Mengingat percakapan terakhir, mengingat tekanan yang ia alami, dan kecelakaan yang sepertinya disengaja. Air matanya mengalir. Rehan, aku ingat, mereka mau menyingkirkan aku karena aku tahu semua kebusukan mereka. Rehan merangkulnya. Kamu nggak sendiri Aruna, kita punya bukti sekarang. Dengan cepat, Aruna mengirim semua berkas dan video itu ke email pribadinya yang diamankan dengan kata sandi khusus. Ia juga menghubungi Pak Dedi dari kepolisian, mengabarkan bahwa ia telah menemukan bukti lengkap tentang upaya penipuan dan percobaan pembunuhan. Tak lama, pihak kepolisian datang ke gedung perusahaan. Raditya yang sedang menikmati makan malam di ruangan VIP perusahaan dikejutkan dengan kehadiran polisi. Wajahnya pucat saat diborgol di tempat. Beberapa jajaran direksi yang terlibat juga ikut diamankan. Aruna berdiri di depan pintu ruang rapat saat Raditya digiring keluar. Mata mereka saling bertemu. Tatapan Raditya penuh kebencian, tapi Aruna membalasnya dengan ketegasan yang selama ini terkubur. Permainanmu selesai, Raditya, ucap Aruna dingin. Hari itu, berita penangkapan besar-besaran di Rahadian Group langsung tersebar di media nasional. Semua orang terkejut. Terlebih mengetahui Aruna yang sempat dikabarkan hilang, ternyata kembali dengan membawa bakti-bakti penting. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aruna duduk di balkon rumahnya yang megah, menatap langit biru sambil menikmati secangkir teh hangat. Di sampingnya, Rehan duduk santai sambil menikmati udara segar. Terima kasih Rehan, kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apa jadinya aku, ujar Aruna lembut. Rehan tersenyum. Saya cuma bantu sebisanya, Aruna. Tapi saya nggak nyangka hidup saya bakal berubah kayak gini. Aruna menatap Rehan dalam-dalam. Hidup kamu nggak bakal balik lagi ke kampung. Aku ingin kamu tetap di sini, Rehan. Aku butuh orang yang jujur dan tulus di sekelilingku. Rehan tertawa kecil. Saya nggak ngerti dunia bisnis Aruna, tapi saya ngerti siapa orang yang saya percaya. Jawab Aruna mantap. Beberapa minggu kemudian, Rehan resmi bergabung sebagai asisten pribadi Aruna. Bukan karena jabatan, tapi karena kepercayaan. Perusahaan perlahan pulih dari kehancuran. Aruna kembali memimpin dengan tegas, membersihkan Rahadian Group dari orang-orang yang menyimpang, dan Rehan, pemuda sederhana yang dulu tidak dianggap siapa-siapa, kini menjadi orang terdekat Sang Seco, membuktikan bahwa kebaikan hati kadang menjadi kunci utama untuk mengubah takdir seseorang. Kisah mereka pun menjadi cerita tentang keberanian, kejujuran, dan bagaimana satu kebaikan kecil bisa menyelamatkan sebuah kehidupan.